Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak Undang. Pak Undang sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah selalu sehat Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kita dalam keadaan sehat walafiat hari ini. Baiklah Pak Undang, hari ini kita akan melakukan coaching supervisi akademik, di mana saya di sini sebagai supervisor atau pengamatnya dan Bapak sebagai coach yang akan melakukan coaching terhadap teman kita yaitu Pak Cucu Supardan. Nah, bismillahirrohmanirrohim, kita mulai saja ya Pak Undang. Iya Bu, silahkan. Sebagai awal dari kegiatan kita hari ini, terlebih dahulu izinkan saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Undang. Namun sebelumnya saya akan mendiskusikan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak Undang, pada kegiatan coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan berikan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah percakapan coaching yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee? Dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa ya Pak Undang, kegiatan coaching ini disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja ya kegiatan praobservasinya hari ini. Pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan kepada Pak Undang yaitu kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan hari ini? Nah, kompetensi yang akan saya kembangkan pada kegiatan coaching hari ini yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan Ya, secara aktif, dan yang ketiga ya. mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Itu Bu, 3 kompetensi coaching yang akan saya kembangkan pada hari ini. Ya, baiklah Pak Undang. Selanjutnya pertanyaan kedua. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi hari ini? Nah, kompetensi yang secara spesifik yang ingin diobservasi yaitu mendengarkan secara aktif gitu. Kenapa saya memilih mendengarkan secara aktif? Karena dalam proses coaching itu kan selalu ada gangguan, misalkan HP berbunyi atau mungkin ada teman yang lewat atau mungkin teman yang bertanya ketika kita melakukan coaching tersebut tuh. Makanya mendengarkan aktif ini saya ingin diobservasi secara spesifik oleh Ibu nanti gitu. Oh Itu iya, mungkin iya. Bu. Iya, untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak Undang, pertanyaan terakhir. Indikator ketercapaian apa dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching ini? Nah, ada indikator ketercapaian yang saya inginkan, yaitu saya ingin menggali permasalahan yang dihadapi oleh coach saya nanti dan si coach itu mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Gitu. Itu 2 indikator ketercapaian yang saya inginkan nanti. Oh iya Pak Undang. Itu mungkin Bu. Nah, Pak, ya mungkin itu Pak Undang ya kegiatan praobservasi kita kali ini. Selanjutnya silakan Pak Undang untuk melakukan coaching kepada coachingnya. Mangga Pak Undang silakan. Ya, siap Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Pak Cucu. Waalaikumsalam, Bunda. Selamat siang Pak. Selamat siang, Bunda. Ya, bagaimana nih kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, Bunda. Bagaimana Bunda sendiri kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat Pak. Alhamdulillah. Semoga selalu sehat ya, Bunda ya. Alhamdulillah kemarin Ya, chat saya ya ingin ya, ada pertemuan, ingin ada coaching gitu ya Pak ya. iya.
Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu ya dalam acara atau pertemuan coaching ya Pak. Iya, Pak Undang. Nah, apa nih Pak yang mau Bapak sampaikan atau percakapan pada siang hari ini gitu apa Pak? Baik, Pak Undang. Tujuan saya dalam percakapan kali ini, Pak Undang, ada beberapa permasalahan ya, Pak Undang ya, yang terutamanya ini saya menemukan permasalahan di mana saya sekarang kan ditugaskan menjadi wali kelas ya, Pak Undang ya. Baru tahun sekarang saya jadi wali kelas 7 di SMP. Nah, kebetulan saya menemukan ada permasalahan bahwa di kelas saya ada beberapa orang itu yang tidak bisa membaca atau kemampuan bacanya sangat kurang sekali, Pak Undang. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan dari permasalahan ini, Pak Undang. Oh, jadi ada beberapa murid yang belum bisa membaca atau membaca ya Pak ya? Iya, betul, Pak. Ya. Nah, apa nih yang Bapak harapkan setelah pertemuan pada hari ini? Setelah pertemuan ini, saya berharap bahwa saya bisa menerapkan atau lebih aktif lagi, lebih semangat lagi untuk bisa membuat program kepada peserta didik yang tidak bisa membaca ya, Pak Undang ya, agar menjadi bisa membaca gitu, Pak Undang. Oh, gitu. Jadi harapan Bapak itu murid yang tidak bisa membaca menjadi bisa membaca ya Pak ya? Iya, betul, Pak. Nah, menurut Bapak nih, apa sih penyebab murid-murid Bapak tadi tidak bisa membaca dengan lancar, Pak? Setelah saya identifikasi, ternyata ada beberapa faktor penyebab, ya, terutama dari diri siswa tersebut, karena lemahnya atau kurangnya minat belajar, kurangnya semangat belajar, karena mungkin terganggu dengan aktivitas bermain mereka, apalagi sekarang apa namanya sering bermain game ya di handphone, karena jadi mereka lebih asik bermain game. Nah, kemudian di samping itu ada juga faktor penyebab yaitu dari faktor lingkungan keluarga, Pak Undang. Nah, ternyata setelah saya cari tahu ternyata bahwa anak tersebut yang tidak bisa membaca itu sebagian besar itu adalah faktor dari korban perceraian orang tua. Nah, di sini jadi orang tuanya itu meninggalkan mereka karena bercerai. Jadi orang tuanya sibuk bekerja di luar kota. Sedangkan anaknya dititipkan di neneknya yang sudah tua. Jadi kemungkinan dalam pengawasannya, dalam perhatiannya, dalam belajar itu sangat kurang sekali. Gitu, Bang. Begitu, Pak. Jadi hampir faktor terbesarnya adalah faktor keluarga tadi ya Pak ya? Karena ada Iya, keluarga yang bercerai dan anaknya dititipkan kepada neneknya yang sudah tua tadi. Mungkin pengawasan dari nenek tersebut kurang terhadap ya Pak ya? iya Nah, betul. situasi apa nih yang Bapak inginkan terhadap murid Bapak agar Bapak bisa baca dengan lancar nih Pak? Saya harapkan dalam 6 bulan ke depan mungkin saya harapkan bahwa siswa yang kurang baca itu bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa membaca dengan lancar seperti halnya kelas 7 SMP pada umumnya gitu, Pak Undang. Oh gitu ya. Nah, menurut Bapak nih, apa yang akan Bapak lakukan agar murid Bapak itu bisa mengerjakan, bisa membaca dengan lancar, Pak? Apa yang akan Di Bapak sini lakukan? saya akan melakukan proses atau membuat program, Pak Undang, yaitu dengan cara pendekatan kepada siswa tersebut, kemudian memberikan pengarahan, mengajaknya berdiskusi, mengajaknya berdialog, dan kemudian saya akan menjadwalkan membuat program dalam 1 hari itu. Saya ingin mereka meluangkan waktunya untuk belajar membaca di tempat-tempat tertentu seperti perpustakaan dan tempat khusus yang tidak terbuka yang orang lain tidak mengetahuinya.
Nah, itu waktunya mungkin saya akan mengatur waktunya di jam-jam istirahat. Jadi jam istirahat saya meminta memanggil mereka untuk meluangkan waktunya 5 sampai 10 menit untuk mengikuti pembelajaran membaca atau les privat lah yang lebih singkat itu seperti itu Pondang mungkin. Nah, jika dinilai ini dari angka 1 sampai 10, posisi murid Bapak yang tidak bisa membaca itu di angka berapa, Pak? Itu kalau saya nilai Pak itu posisinya itu di angka 6 lah Pak. Mungkin bisa dikatakan 6 ke bawah kalau menurut saya itu. Oh iya, jadi lumayan rendah ya Pak ya. Mungkin masih Ya, banyak PR Bapak nih gitu untuk ya, membuat anak tersebut bisa membaca dengan lancar ya Pak ya. ya Nah, betul. tentu angka 10 ini adalah angka yang ideal ya Pak ya. Nah, Ya betul. apakah ada target Bapak nih di angka berapa anak murid Bapak tadi agar bisa membaca itu di angka berapa nih targetnya? 1 sampai 10 Saya ya punya Pak. target dalam satu semester ya Pak Unang ya, katakanlah satu semester ke depan, saya punya target bahwa murid yang tidak bisa membaca saya targetkan untuk mendapatkan nilai 9 sampai 10 Pak Unang. Karena sudah selayaknya murid di kelas 7 itu murid harus sudah bisa membaca dengan lancar dan baik. Nah, di sini saya hanya perlu mengembangkan karena mereka itu kalau secara saya tes itu kalau huruf sudah tahu Pak Undang, cuma tinggal penggabungan dan tinggal rutinitas aja konsisten maka menurut saya itu akan cepat gitu karena kalau kemampuan secara pribadinya itu sudah baik dan tidak ada gangguan-gangguan yang lain itu cuma kendalanya cuma kurangnya motivasi dan semangat belajar dan tidak sering latihan saja itu. Oh iya. Jadi Bapak mengatakan targetnya adalah di angka 9 sampai 10 ya. Tentunya Ya. itu adalah target yang sangat sempurna ya Pak ya. Nah, apa nih rencana yang akan Bapak lakukan setelah pertemuan ini Pak? Nah, setelah pertemuan ini nanti di semester berikutnya soalnya kalau sekarang kan kita sibuk dengan PAS ya Ponang ya. Kemudian juga nanti dengan hari libur. Nah, mungkin setelah masuk di hari libur juga saya akan membuat program perencanaan yaitu membuat program pengembangan literasi atau pengembangan membaca ya Ponang ya untuk siswa-siswa yang memang membutuhkan bimbingan secara khusus. Itu saya akan buat programnya yaitu di jam-jam tertentu atau di jam istirahat 5 sampai 10 menit bahkan 5 sampai 15 menit saya akan meminta mereka untuk bisa meluangkan waktunya agar bisa belajar membaca di ruangan-ruangan tertentu dengan menggunakan baik secara dari modul juga dari media-media digital dan dari aplikasi-aplikasi yang bisa menarik minat dan semangat belajar mereka. Oh iya iya. Nah, ya bagus sekali Pak. Karena mungkin karena mau PKS juga ya, jadi Bapak tidak bisa langsung mempraktekkan rencana Bapak tadi ya gitu. Ya. Nah, untuk selanjutnya nih, apakah Bapak yakin dengan rencana Bapak yang akan dilakukan tadi akan berjalan dengan baik, Pak? Saya yakin Pak karena saya lihat dari kemampuan siswa tersebut itu memang ada potensi Pak. Cuma mungkin kurangnya minat belajar sehingga mereka tidak rutin ya, tidak rutin belajar. Saya yakin saya bisa berhasil dalam apalagi dalam waktu satu semester ini. Saya yakin saya akan berhasil untuk bisa membuat siswa tersebut menjadi lebih baik lagi dan bisa lancar dalam membaca itu. Oh, gitu ya. Jadi Bapak yakin ya akan rencana Bapak bisa goal gitu ya, Pak ya, bisa berhasil ya, Pak ya. Ya. Nah, kira-kira siapa nih Pak yang dapat membantu rencana Bapak tadi? Mungkin saya akan meminta bantuan yang pertama dengan rekan sejawat ya Pak ya, khususnya dengan guru bahasa Indonesia, juga selain dengan guru bahasa Indonesia dengan guru-guru yang lainnya juga, dan selain itu saya juga akan meminta bantuan dengan orang tua atau walinya Pak, untuk bisa membimbing dan untuk bisa memperhatikan
anak tersebut untuk bisa meluangkan waktunya untuk bisa belajar membaca lebih rutin lagi, lebih sering lagi, itu Pak. Oh iya, jadi akan melibatkan guru bahasa Indonesia dan orang tuanya ya Pak ya. Ya. Iya. Nah, apa nih komitmen atas rencana yang sudah Bapak buat tadi? Saya berkomitmen bahwa dalam waktu 6 bulan ke depan, saya yakin peserta didik tersebut atau siswa tersebut, saya yakin mampu membaca dengan lancar dan bisa membaca sesuai dengan yang saya harapkan, yaitu sama dengan siswa-siswa lainnya, yaitu bisa membaca dengan baik dan lancar. Oh iya, baik Pak. Nah, ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Jadi apa nih yang Bapak dapatkan dari pertemuan hari ini? Banyak hal Ponang yang saya dapatkan ya dari pertemuan ini. Saya mungkin lebih tercerahkan lagi, saya lebih semangat lagi, saya juga akan lebih bertanggung jawab lagi untuk bisa mengembangkan potensi siswa yang memang membutuhkan bantuan secara khusus, yaitu kekurangan dalam membaca. Saya akan bisa lebih giat lagi untuk bisa mengembangkan potensi tersebut supaya dengan target saya 6 bulan supaya mereka itu bisa membaca dengan lancar dan dengan benar, Ponang. Oh iya, baik Pak. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah Bapak rencanakan bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya, gitu. Dan Yakin, Ponang. keinginan Bapak, anak-anak Bapak tadi ingin lebih bisa membaca dengan lancar juga bisa terwujud. Juga mungkin solusi-solusi yang tadi sudah kita bahas juga dapat Bapak terapkan yang mungkin tadi yang dikatakan oleh Bapak di semester awal semester 2 ya Pak ya. Iya, betul. Iya. Nah, apakah ada yang mau disampaikan lagi Pak? Saya rasa cukup Ponang ya, karena mungkin apa yang sudah saya harapkan, apa yang saya rencanakan itu mungkin bisa terrealisasi dan bisa saya laksanakan dengan baik dan bisa mendapatkan hasil yang sesuai yang saya harapkan. Mungkin itu saja Ponang. Oh iya, baik Pak. Tapi kalau tidak yang disampaikan lagi, mungkin cukup ya Pak ya untuk pertemuan hari ini. Ya, terima kasih Pak. Ya, Ya, saya cukup. ya sama-sama Pak. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ya, sama-sama Pak Undang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Undang. Waalaikumsalam Bu Eli. Iya Pak Undang, ketemu lagi ya hari ini. Alhamdulillah ya Pak Undang, tadi katanya Bapak sudah melakukan coaching kepada Koci ya. Iya, ya sudah Bu. Tadi alhamdulillah dengan Pak Cucu lumayan lancar Bu, walaupun ada kendala tadi sinyal sedikit lah Bu. Oh iya nggak apa-apa ya. Yang penting apa yang ingin Pak Cucu sampaikan kepada Pak Undang, kemudian apa alur dari coaching sendiri tersampaikan gitu ya Pak Undang ya. Nah Pak Ya, Undang, sebelum kita akhiri kegiatan coaching supervisi akademik ini, saya selaku supervisor atau pengamat ya, tadi mengamati apa yang disampaikan oleh Pak Undang selaku coach dan menyimak apa yang dilakukan oleh Koci gitu. Nah, selanjutnya di sini Pak Undang dalam kegiatan pasca observasi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Undang. Yang pertama, Pak Undang ya pertanyaannya, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? ya baik Bu. Di sini saya tadi waktu melaksanakan coaching dengan Pak Cucu, ada beberapa indikator yang sudah saya lakukan. Di antaranya tadi di coaching ini saya sudah melakukan dengan alur Tirta Bu. Runut juga alhamdulillah, dan juga menanyakan tujuan dari identifikasi. Saya menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh Pak Cucu terhadap anak yang tidak bisa membaca. Juga saya sudah menanyakan tanggung jawab
komitmen apa yang akan dilakukan setelah pertemuan atau setelah coaching hari ini gitu. Sehingga alur tersebut saya sudah mampu menggali permasalahan yang dihadapi oleh coaching dan juga menceritakan berbagai macam permasalahan yang telah dihadapi dan juga alhamdulillah Pak Cucu sudah menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Itu mungkin Bu Oh iya, indikator iya, iya. yang sudah tercapai. Iya, iya Pak Undang, baik ya Pak Undang. Tadi di waktu observasi saya juga mencatat beberapa hal terkait kegiatan yang dilakukan oleh Pak Undang dan Pak Cucu. Nah, menurut saya sebagai observer ya, sebagai pengamat, tadi proses percakapan coaching yang dilakukan oleh Pak Undang dan Pak Cucu sudah berjalan dengan baik ya Pak ya. Dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Tadi Pak Undang dan Pak Cucu sudah melaksanakan percakapannya, sudah menentukan tadi dan menyebutkan tujuannya apa gitu ya. Kemudian identifikasi permasalahannya ada. Lalu Pak Cucu juga di sana tadi menyampaikan tentang rencana-rencananya, kemudian komitmen dan tanggung jawabnya. Alhamdulillah tadi saya menyimak ya apa yang disampaikan oleh Pak Undang. Pak Undang sudah berhasil memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian dapat menggali potensi yang dimiliki oleh Pak Cucu, dan Pak Cucu sendiri sudah merespon dengan bagus terhadap apa yang dipertanyakan oleh Pak Undang. Kemudian percakapan coaching-nya pun sesuai dengan prinsip coaching itu sendiri ya. Dilanjut ya Pak Undang ya, alhamdulillah, Silakan Bu, tadi silakan. Terima kasih Bu iya, atas ya percakapannya tadi sudah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan alur Tirta, serta prinsip coaching-nya. Baik Pak Undang, Ibu masih ada pertanyaan yang terakhir nih. Pertanyaannya yaitu, kompetensi apa lagi yang ingin terus Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi atau lebih saya kembangkan lagi ketika melakukan coaching yaitu kompetensi 3 kompetensi tadi Bu, yang diantaranya adalah kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee gitu. Dan saya pun akan terus berlatih coaching ini dengan alur Tirta agar dengan semakin sering saya berlatih alur Tirta maka kegiatan coaching selanjutnya pun akan berjalan lebih baik lagi dari hari ini gitu Bu. Dan Iya, diutamakan tadi adalah kehadiran penuh tadi Bu, sesuai dengan observasi tadi ya, bahwa kompetensi yang akan lebih dikembangkan lagi adalah ketika mendengarkan secara aktif tadi ya Bu ya. Itu mungkin Bu. iya. Iya Pak, iya Pak. Alhamdulillah ternyata kompetensi yang terus akan Bapak kembangkan yang tadi 3 itu ya Pak, yang Iya. kehadiran penuh, kemudian sebagai spesifik yang dikembangkan dalam kegiatan hari ini yaitu mendengarkan aktif, kemudian ada Bapak juga ingin mengembangkan kompetensi dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Baiklah Pak Undang, semoga kita semua bisa melakukan percakapan coaching yang lebih baik lagi sesuai dengan alur, yaitu alur Tirta, dan kita bisa melakukannya lebih baik lagi. Pak Undang, sepertinya percakapan kita di pasca observasi mungkin cukupkan sekian ya Pak Undang ya. Iya Semoga iya. kegiatan kita ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, Amin. iya Pak Undang. Baiklah Pak Undang, kita tutup saja kegiatan hari ini ya dengan membacakan hamdalah ya. Alhamdulillah. Ya, terima Amin. kasih Pak Undang untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elit. Waalaikumsalam Ibu Eti. Apa kabarnya hari ini nih, Bu? Alhamdulillah, selalu baik, Bu. Bagaimana sebaliknya kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu, dalam keadaan sehat.
Iya, baiklah Bu, kita mulai saja ya kegiatan praobservasi kali ini. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan sebagai kegiatan praobservasi kali ini. Yang pertama yang akan saya sampaikan kepada Ibu yaitu kompetensi coaching apa sih yang ingin Ibu kembangkan pada hari ini? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan baik kehadiran penuh atau presence, kemudian kompetensi mendengarkan aktif, dan kompetensi menyampaikan atau memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot. Iya. Itu mungkin Bu kompetensi yang ingin saya kembangkan hari ini. Baik Bu. Pertanyaan kedua, bagaimana kompetensi yang secara spesifik yang ingin diobservasi pada hari ini oleh Ibu? Oh iya Bu, kompetensi inti yang secara spesifik ingin diobservasi hari ini yaitu mengenai mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena di sini terus terang ya Bu, kadang-kadang dalam kompetensi mendengarkan aktif, kegiatan coaching itu kadang-kadang ada gangguan-gangguan kecil lah Bu. Ada yang Oh, kadang-kadang memanggil atau ada mm, telepon berdering gitu. iya Nah, betul. sekarang saya ingin mengembangkan kompetensi bagaimana caranya, bisa mendengarkan aktif ketika dalam kegiatan coaching. Kemudian saya juga ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali potensi dari coachee, Iya. supaya nanti coachee-nya itu dapat, merespon pertanyaan-pertanyaan saya yang efektif, mungkin itu, Bu. Oh iya. Pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, indikator ketercapaian apa sih dari tujuan pengembangan yang ingin dilakukan oleh Ibu pada proses coaching kali ini? Indikatornya ya, Bu, Iya. indikator yang saya ingin apa, kembangkan pada hari ini yaitu bagaimana saya dapat menggali potensi, diri coachee supaya si coachee tersebut dapat, menemukan atau, menemukan menemukan solusi atau ide-ide terbaiknya dalam menghadapi permasalahan. Itu mungkin, Bu, indikatornya. Iya. Baik Ibu, sebelum Ibu melaksanakan, proses coaching kali ini sebagai, eee saya sebagai observer hanya ingin sedikit, mengingatkan bahwa kegiatan coaching hari ini, saya akan amati ya Bu ya, dan Iya, berikan Bu, ya. nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah, percakapan coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach-nya. Dan jangan lupa kegiatan coaching ini juga disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin itu yang bisa saya sedikit ingatkan buat Ibu ya. Ya, baik, Bu, terima kasih banyak ya, Bu. Iya, sekarang silahkan Ibu melaksanakan proses coachingnya. Saya ucapkan selamat menjalankan tugas ya Bu, semoga sukses. Iya, Bu, ya. Ya. Iya, Terima amin kasih Bu. amin. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu Elit. Waalaikumsalam Pak Undang. Apa kabarnya Pak Undang hari ini? Kelihatannya cerah ceria. Alhamdulillah Bu, sehat, selalu sehat Bu. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat juga Pak Undang. Kita bisa bertemu lagi ya Pak Undang, sudah sekian lama. Nah, akhirnya, Iya. ada apa ini? Ngomong-ngomong Pak Undang, tadi saya menerima WA katanya Pak Undang ada yang perlu dibicarakan katanya. Kira-kira ada apa ya, Pak? Oh iya, sebelumnya Ibu terima kasih dulu nih atas waktunya. Ibu sudah Sama-sama. menyempatkan untuk bertemu dengan saya gitu. Nah, kebetulan Ibu, saya ada permasalahan nih di sekolah, khususnya di kelas saya ya, di kelas 6, bahwa dari sekian anak gitu, ada beberapa anak yang tidak mengerjakan PR, Bu, gitu. Gitu. Jadi, Oh, malas mengerjakan PR, Bu, seperti itu.
Oh, gitu ya, Pak. Jadi Bapak hari ini menemui saya itu ingin berbincang mengenai temuan Bapak terhadap anak-anaknya di kelas ya, Pak. Karena ada beberapa anak yang tidak mengerjakan PR atau mungkin malas mungkin ya, Pak, untuk mengerjakan Iya, PR. Itu ya, Pak ya? iya Bu, begitu. Iya. Apa sih harapan Bapak setelah percakapan ini selesai atau setelah diadakannya percakapan ini? Apa harapan Bapak? Ya, harapan saya nih setelah percakapan hari ini dengan Bu Elit, saya ingin mendapatkan adanya solusi, ya, jalan keluar untuk saya bagaimana nih gitu caranya agar anak saya bisa mengerjakan PR semuanya gitu Bu, gitu tidak sebagian-sebagian gitu dan juga anak tidak malas dalam mengerjakan PR gitu. Mungkin saya pada pertemuan kali ini saya mendapatkan solusinya gitu. Itu Oh mungkin. gitu ya Pak, ya ya. Eee, Mohon maaf ya Pak, sebelumnya saya ingin tahu dulu, kira-kira penyebabnya apa ya Pak, anak sampai tidak mengerjakan PR? Iya, kalau menurut saya nih Bu, biasanya kan saya ngasih PR itu berbentuk soal-soal di LKS Bu yang berjubel yang banyak gitu Bu, bisa sampai 30 sampai 40 Oh, soal gitu. Mungkin itu salah satu penyebab, anak-anak, malas dalam mengerjakan PR tersebut gitu. Nah, untuk penyebab yang kedua mungkin motivasi dari orang tua pun, kurang kayaknya untuk pada anak-anak gitu. Mungkin orang tua kurang membimbing mereka dalam hal mengerjakan PR tersebut gitu, Bu. Itu mungkin 2 hal, yang saya identifikasi penyebab dari menurut saya tidak mengerjakan PR gitu. oh iya Pak ya, tadi Bapak menyampaikan bahwa faktor dari anak-anak tidak mengerjakan PR itu mungkin karena PR yang banyak, berupa apa, yang menjubel tadi kata Bapak ya dari Oh, iya, LKS, kemudian kurangnya bimbingan dari orang tua sendiri itu ya Pak ya? Iya. iya. Selanjutnya kira-kira ini Pak, situasi apa yang Bapak inginkan terhadap murid yang tidak mengerjakan PR itu? Ya, tentunya, dari situasi itu saya mengharapkan anak-anak yang malas dalam mengerjakan PR itu mempunyai motivasi dalam, mengerjakan PR gitu. Sehingga dalam satu kelas tersebut semuanya, kompak dalam mengerjakan PR. Karena kan mungkin berpengaruh terhadap nilai juga kan, kalau anak-anak tidak Iya. mengerjakan PR akan berpengaruh terhadap nilainya gitu. Maka harapan saya, situasi yang saya harapkan adalah anak-anak bisa mengerjakan PR semuanya dan dapat nilai yang sama semuanya gitu. Itu Oh mungkin. gitu. Oh gitu ya Pak situasinya ya. Iya, Jadi, situasi yang diharapkan oleh Bapak sendiri terhadap anak-anaknya, Bapak menginginkan anak-anaknya untuk mengerjakan semua anak-anak dapat mengerjakan PR dari Bapak ya, Pak, ya. Nah, selanjutnya Bapak, apa yang Bapak akan lakukan agar murid-murid Bapak bisa mengerjakan PR itu semuanya? iya, yang akan saya lakukan agar murid saya bisa mengerjakan PR, yang pertama adalah saya akan mengganti bentuk PR-nya mungkin, Bu. Yang biasanya saya Iya, memberikan soal yang tadi banyak tadi, saya akan mengganti mungkin dengan misalkan contoh, coba kalian membuat, video misalkan, contohnya, tugas iya, wawancara gitu. Terus anak-anak syuting lah istilahnya ya, syuting, membuat iya, video wawancara, kemudian di-upload ke YouTube-nya dan linknya dikirim ke saya. Atau mungkin juga misalkan dalam hal membuat poster mungkin Bu, tidak iya, harus soal tentang poster, tapi mereka bisa membuat poster di rumah dan dibawa ke sekolah berupa produk mungkin Bu. Mungkin dengan cara bervariasi PR tersebut mungkin anak akan lebih termotivasi, supaya giat belajar gitu. Ya itu iya. begitu, Bu. Ya Pak, ya luar biasa itu Bapak ya. Ternyata Bapak memiliki, apa, rencana yang akan dilakukan ya. Tadi mengganti bentuk PR, jadi yang tadinya dari LKS bisa memberikan PR berupa video, membuat poster, atau memberikan PR yang lebih menarik lagi mungkin ya Pak, itu ya Pak? Iya iya, betul, Bu. Iya, baik Bapak. Jika dinilai Pak, dari nilai 1 sampai 10, ada di posisi angka berapa situasi murid, dalam mengerjakan PR sekarang ini? Iya, ya.
dari 1 sampai 10, saya itu memberikan di angka 6, Bu. Karena Angka hampir 6. hanya 40% lah gitu anak yang mengerjakan dan sisanya itu tidak mengerjakan PR gitu, Bu. Oh, Gitu. gitu ya. Iya. Tentunya mungkin yang diharapkan oleh Bapak itu, ada di posisi angka 10 ya, Pak? Posisi, Iya, nilai ideal gitu ya, nilai ideal dari keseluruhan jumlah murid. Nah, berarti Bapak sekarang hanya beberapa persen mungkin ya, hanya ada di angka 6 kalau disituasikan. Ya Bapak, nah selanjutnya apa sih yang bisa Bapak lakukan untuk mencapai posisi ideal itu, Pak? iya. Nah, untuk mencapai posisi ideal, yang saya akan lakukan adalah, tentunya saya akan mencoba berkomunikasi dulu dengan orang tua gitu. Karena, Iya, karena ini kan PR dikerjakan di rumah, makanya mungkin saya akan melakukan komunikasi dengan orang tua, agar mereka bisa memotivasi lagi, membimbing anaknya lagi dalam mengerjakan, PR di rumah gitu, Bu. Itu mungkin yang akan saya lakukan. iya Pak, yang akan Bapak lakukan yaitu melakukan komunikasi ya Pak dengan orang tua, supaya orang tua murid-murid Bapak tersebut dapat membimbing atau memberikan motivasi dalam mengerjakan PR, begitu ya, Pak? Nah, Pak, selanjutnya nih, apa rencana yang akan Bapak lakukan setelah percakapan ini selesai? Nah, rencana begini, mungkin untuk jangka pendek, tidak mungkin diberlakukan besok ya, Bu, karena mungkin hari ini sudah Iya, masuk ke PAS ya, penilaian akhir iya iya iya. semester gitu. Makanya saya akan mencoba nih, akan saya lakukan rencana-rencana saya tadi, yaitu pada semester awal, nanti di semester 2 gitu. Dengan cara tadi memberikan PR kepada anak dengan bervariasi tadi gitu. Iya, ya Pak, ya bagus ya Pak. Sudah terencana ya Pak? Ya. Nih, apakah Bapak yakin rencana Bapak itu akan berjalan dengan baik? Tentunya saya yakin rencana saya, bisa berjalan dengan baik gitu. Walaupun mungkin nanti ada tantangan-tantangan di perjalanan, tapi saya yakin bahwa rencana saya akan berjalan dengan baik. Iya iya iya, bagus, Pak. Tetap semangat ya, Pak. Kira-kira, Ya sudah. rencananya tadi sudah Bapak sampaikan ya, rencana untuk melakukan, tadi aksi terhadap, kegiatan supaya anak-anak itu mengerjakan PR semuanya ya. Jadi rencana Bapak itu yaitu Eee, semester akan depan? terus ke depan ya di semester 2 nanti. Iya 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 iya. Nah, Pak, apa komitmen dari Bapak sendiri itu atas rencana yang sudah Bapak buat itu? Ya tentunya, rencana saya tidak hanya sebatas, coaching hari ini ya, Bu, ya. Tentunya Iya, komitmen saya bahwa rencana yang sudah saya tadi ungkapkan, saya berarti harus melakukannya, mengaplikasikannya di semester depan berarti dengan cara memberikan PR tadi yang bervariasi gitu. Tentunya dengan hasil komunikasi dengan orang tua tadi gitu. Seperti itu mungkin, Bu, yang akan saya lakukan. iya bagus ya, Pak, ya, iya, mhm. Eee, ini Pak, dalam merencanakan atau menjalankan aksi Bapak ini tentunya melibatkan orang lain. Kira-kira siapa yang dapat membantu Bapak atau yang akan Bapak libatkan nantinya dalam menjalankan komitmen tadi? Iya, yang pertama adalah saya akan melibatkan orang tua tentunya, karena mereka, ini kan PR ya, Bu, ya, gitu, Iya pekerjaan iya, rumah gitu. Makanya tentu tentu sangat melibatkan sekali orang tua sebagai motivator yang memberikan motivasi di rumah gitu. Dan juga karena berencana saya akan melakukan, pertemuan dengan orang tua, tentunya saya akan melibatkan kepala sekolah juga, mmm, untuk memfasilitasi pertemuan saya dengan orang tua gitu. Jadi ada orang tua dengan kepala sekolah yang akan saya libatkan pada, iya iya rencana iya. saya. Ya, bagus, Pak. Berarti Bapak akan melibatkan orang-orang yang memang, mendukung terhadap kegiatan Bapak, yaitu pastinya melibatkan kepala sekolah, kemudian dan orang tua wali murid juga ya, Pak. Ya, baik Bapak, bagaimana nih perasaan Bapak hari ini setelah, berbincang-bincang atau mengadakan percakapan tentang permasalahan Bapak ini? Bagaimana perasaan Bapak hari ini?
Apakah Alhamdulillah, ini sedikit lega ya Bu ya, karena ini undang-undang dari eh, kemarin Bu. Undang-undang bulan kemarin alhamdulillah sudah tercerahkan, sudah mendapatkan solusi juga dari Ibu ya tadi gitu mengenai bagaimana cara supaya anak bisa mengerjakan PR tadi gitu. Alhamdulillah Bu sudah tercerahkan dan sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa menjalankan rencana-rencana yang luar biasa tadi ya Pak. Kemudian solusi-solusi yang tadi Bapak sampaikan terkait bagaimana anak-anak dapat mengerjakan PR semuanya gitu ya, dengan mengganti bentuk PR-nya dan lain-lain, kemudian akan melibatkan orang tua dan kepala sekolah. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Pak. Iya, Tetap amin Bu. tetap Mohon semangat dukungannya Bu. ya, tetap Ya, semangat, selalu semangat Bu. jangan menyerah ya. Karena tugas Ya, kita sebagai guru yaitu mendidik. Mendidik sepanjang hayat dan tidak pernah ada batas waktu. Bapak, ya. kira-kira ada lagi yang mau Bapak sampaikan kepada saya? Saya rasa cukup Bu. Ya, Iya, terima iya, kasih Bu atas waktunya, iya, atas sudah sama-sama. mendengar ini keluh kesah saya gitu. Ya, sama-sama ya Pak. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dalam menjalankan tugas kita. Ya, Kemudian apa yang kita bincangkan hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya Pak. iya, Kalau amin. begitu mungkin saya pamit dulu ya Pak. Terima Iya, iya, kasih mangga ya. atas pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berbincang lagi di yang akan datang, di waktu yang akan datang ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu, ketemu lagi yang kedua kalinya. Waalaikumsalam Bu Eti. Aduh, Iya. iya Ibu, gimana Bu? Kalau tadi Ibu bertanya sama coaching-nya bagaimana perasaan setelah proses coaching. Nah, sekarang saya mau tanya sama coach-nya nih, bagaimana perasaan Ibu setelah tadi melaksanakan proses coaching? Perasaan saya jelas senang sekali, Bu, karena mungkin, dalam proses coaching tadi saya sangat dibutuhkan sama coach untuk berbagi mungkin sharing ya, untuk Iya. curhat atas permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach. Iya, sebelum kita masuk ke penutupan ya Ibu ya, saya akan Ya. kembali menanyakan beberapa pertanyaan setelah kegiatan observasi ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching, terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Oh, iya, Bu, ya. Di dalam coaching tadi, saya sudah melakukan percakapan coaching dengan Alur Tirta ya, Bu. Saya Iya, sudah berusaha tadi menanyakan tujuan coaching-nya, mmm, kenapa, butuh percakapan coaching, tersebut. iya, Kemudian saya pun berhasil mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi oleh coaching. mmm, Saya juga menanyakan rencana aksinya iya, atas permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi, serta solusi betul, ke depannya seperti apa. betul, Kemudian saya juga menanyakan tentang komitmen atau tanggung jawab coaching tersebut. Sehingga Alur Tirta dapat, yang saya lakukan, insya Allah dapat menggali potensi coaching dalam menceritakan permasalahan-permasalahan dan beliau dapat menemukan solusi-solusinya sendiri. Saya hanya mmm. sekedar menuntun mungkin Bu ya. Iya, 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 betul, 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 Bu. Saya setuju, menurut saya juga sebagai observer tadi proses percakapan coaching yang dilakukan oleh Ibu dan Pak Undang sebagai coaching-nya sudah berjalan dengan baik. Juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Pak Undang juga, Ibu sebagai coach, sudah berusaha menggali potensi coaching-nya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga Pak Undang bisa menjawab, mendapat, solusi dari permasalahannya. Kemudian, percakapan coaching yang Ibu lakukan tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coaching, eee
kita masuk ke pertanyaan terakhir ya, Bu ya. Ya, ya Eh, Ibu ya. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang tadi telah dilakukan? Kompetensi yang ingin saya terus kembangkan mungkin ya, yang ingin saya kembangkan yaitu ingin lebih memahami lagi tentang alur tirta, supaya nanti bisa menjalankan percakapan coaching-nya dengan lebih baik lagi. Bagaimana Iya, saya memiliki kompetensi dalam kehadiran penuh presennya, kemudian bagaimana saya bisa mendengarkan aktif, dan saya juga betul. bagaimana bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Itu Iya. mungkin Bu. Oh, iya, baik Bu. Semoga kita ke depannya bisa melakukan proses coaching lebih baik lagi. Walaupun tadi saya Amin. bilang Ibu sudah melakukan proses coaching dengan baik, tapi tetap jangan dulu cepat puas ya Bu ya. Iya, siap Tetap Ibu. semangat, tetap Ya, kita belajar dan berproses ya. ya, Sepertinya Bu. percakapan kita di pasca observasi dicukupkan sekian dulu. Semoga Ya, kegiatan Ibu. ini bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup Amin. dengan pembacaan alhamdulillah ya, Bu. Terima kasih banyak, Alhamdulillah. Iya, tetap semangat, sama-sama, Bu. semoga semakin sukses ke depannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Pak Undang. Ya, bagaimana nih kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Iya, Bagaimana Pak Undang? alhamdulillah ya. Kita Ya, dapat bertemu nih dalam kegiatan coaching hari ini ya Pak ya. iya, Nah, namun di sini sebelum melakukan coaching, saya iya, sebagai supervisor akan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai kegiatan Pak observasi ya Pak. iya baik Pak Undang. Ya. Nah, namun sebelum ke pertanyaan, di sini saya akan sebelum melakukan observasi, saya akan menyampaikan rubrik penilaian kita hari ini ya Pak ya. Nah, Baik, pada baik. kegiatan coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati. Saya akan menilai sesuai dengan rubrik di penilaian, Iya, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Nah, terus bagaimana nih Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee-nya. iya, Juga jangan lupa nih Bapak harus disesuaikan dengan prinsip coaching yang yaitu seperti kemitraan, proses iya, kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Pak. iya. Ya, nah setelah rubrik penilaian ini ada 3 pertanyaan nih Pak yang akan saya sampaikan. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa kompetensi coaching yang akan Bapak kembangkan pada hari ini gitu? Silakan. Baik, Kang, ya itu kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu diantaranya itu persentase yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mungkin Oh itu iya yang iya baik. ingin saya kembangkan Pak Undang. Oh iya iya. Jadi ada presence ya, kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Ya. Nah, untuk pertanyaan kedua, nih bagaimana nih, bagian mana kompetensi yang secara spesifik yang ingin diobservasi Pak? Baik, kompetensi yang ingin diobservasi yaitu kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi hari itu yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak Undang. Oh iya, jadi 2 kompetensi ya Pak ya? Ya, untuk pertanyaan yang ketiga, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan itu seperti apa? Yang mana gitu, Pak? Eh, saya ini sangat menginginkan Kuci yang saya inginkan Kuci ini ya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan ide-ide dan gagasan dalam mengatasi berbagai permasalahannya. Mungkin itu, Pak Undang. Oh, iya iya. Jadi mungkin ingin menemukan ide-ide ya, Pak, ya? Untuk Betul sekali. solusi dari permasalahan yang, Koci hadapi gitu ya, Pak? Ya, betul. Nah, ya.
Demikian Pak, pertanyaan dari saya, ini merupakan kegiatan dari praobservasi ya Pak. Nah, Iya, untuk selanjutnya silakan Bapak melakukan coaching dengan, dengan Bu Eti ya Pak ya? baik Komandan. Ya, begitu, untuk praobservasi nanti saya akan ketemu lagi di pasca observasi ya Pak. Ya, terima kasih ya Pak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eti. Bagaimana kabarnya nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Alhamdulillah saat ini saya dalam keadaan baik, Pak. Ya. Sedang sibuk apa nih sekarang, Bu Eti? Ini Pak, seperti biasa sedang membuat perangkat pembelajaran buat besok. Oh iya, iya. Bu nih, mohon maaf nih kalau boleh saya bisa mengganggu waktunya sebentar nggak? Ini ada sedikit hal yang ingin saya bicarakan. Tentu saja boleh, Pak. Kebetulan perangkat pembelajaran saya juga sudah selesai. Mari Pak, sini bisa duduk di sebelah sini kita ngobrol santai. Sebetulnya saya sendiri ingin berbicara dengan Bapak, tapi saya tidak berani, Pak. Saya takut mengganggu waktu Bapak. Oh iya, nggak apa-apa Bu, tidak mengganggu kok. Ya baik Bu, terima kasih ya untuk waktunya. Kebetulan saya juga lagi nyantai ya Bu ya, tidak Ya. mengganggu sama sekali. Nah ini Bu, ngomong-ngomong apa sih yang ingin Ibu bicarakan dengan saya Bu? Kelihatannya ini sangat serius sekali Bu. Iya, Pak. Akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan, dan saya ingin mendapatkan solusi atas keresahan yang saya alami saat ini. Ya baik Bu Eti, semoga dengan pertemuan kali ini Ibu bisa mendapatkan solusi dari apa yang menjadi keresahan ya Bu ya. Semoga saya bisa membantu Ibu ya Bu ya, dan Iya, bisa mengembangkan potensi Ibu menjadi lebih baik lagi ya Bu ya. iya, Pak. Eh, Begini, Pak. Ya, Bu. Sebetulnya kemarin saya ditegur oleh kepala sekolah terkait ketidakdisiplinan kinerja saya, Pak, di sekolah ini. Oh begitu ya Bu ya. Maksudnya itu ketidakdisiplinan yang Ibu. Ya. Begini, Pak, kemarin itu saya dipanggil kepala sekolah ke ruangan beliau. Kepala sekolah menegur saya atas keterlambatan saya Bu, suara akhir-akhir ini. anak, Bu, nak, Suaraan. balikan dulu ya, Bu. Ulah dibalikan dirinya we tadi pertanyaan untuk cucu. Siap, Oh, tak kena iwet, kena perintah. siap. Berarti nggak ada suaranya. Oh, Saya Meti. di-cut kayaknya. Tadi nggak ada suaranya. Sok dari mana tuh mulai nak? Tina, tina iya, we. Balikan dia, tina, tina identifikasi. Coba ibu ceritakan apa yang membuat ibu resah saat ini. Tanya, tanya. Ya, boleh. Kayak dipotong ya. Hmm, Ya, langsung ya. ya, siap. Coba ibu ceritakan apa yang membuat ibu terasa resah saat ini. Begini, Pak. Kemarin saya ditegur oleh kepala sekolah terkait ketidakdisiplinan kinerja saya selama ini. Ya. Maksudnya ketidakdisiplinannya bagaimana Ibu yang sehingga membuat Ibu bisa ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah? Coba bisa Ibu jelaskan secara detail peristiwanya seperti apa? Sebetulnya kemarin itu saya dipanggil kepala sekolah ke ruangan beliau. Kepala sekolah menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini.
Padahal setiap kali saya datang terlambat, saya selalu meminta izin lewat WhatsApp. Iya. Lalu menurut Ibu, alasan apa yang membuat Ibu bisa datang terlambat ke sekolah? Saya datang terlambat bukan tanpa alasan, Pak. Anak saya masuk TK, jadi setiap pagi saya harus menyiapkan keperluan anak saya dan mengantarnya ke sekolah terlebih dahulu. Begitu. Nah, berarti karena Ibu kurang disiplin dengan sering datang terlambat, jadi Ibu Eti ditegur oleh kepala sekolah dan Ibu merasa resah karena teguran kepala sekolah kurang dapat diterima sebab ada alasan di balik keterlambatan tersebut. Nah, Betul, jadi menurut Ibu iya, ya, iya ya. Pak, Nah, betul sekarang seperti jadi itu. eh, bagaimana menurut Ibu dengan sikap Ibu ke depannya tersebut? Seharusnya saya menerima dan sadar bahwa yang saya lakukan memang salah, Pak. Tapi kemarin saya itu sedikit terbawa emosi karena saya bingung harus apa gitu. Jadi kemarin saya agak sedikit kontra dengan Bapak Kepala Sekolah. Iya, iya, Ibu. Nah, apa yang Ibu akan lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Ibu tersebut? Rencananya saya ingin menemui Bapak Kepala Sekolah, Pak, untuk meminta maaf agar tidak ada kecanggungan lagi antara saya dan Bapak Kepala Sekolah. Nah, baik, Bu. Lalu setelah itu bagaimana Ibu memperbaiki masalah kedisiplinan Ibu tersebut? Nah, itu Pak yang masih saya bingung. Bagaimana ya agar saya bisa disiplin, tapi juga Ya, anak saya tidak terabaikan? ya. Nah, sekarang menurut Ibu, kekuatan apa yang bisa Ibu miliki untuk mengatasi permasalahan keduanya? Hmm, Kalau saya pikir-pikir, saya terbiasa bangun pagi, Pak, dan Ya. sebetulnya saya juga masih ada seorang kakak yang saya bisa titipin anak saya. Kebetulan juga kakak saya ini mempunyai anak yang usianya sama dan saat ini, sekolah di TK yang sama. Nah, itu sangat bagus sekali, Bu. Itu sangat luar biasa sekali. Sekarang saya tahu bahwa alasan Ibu sekarang Ibu kan sudah tahu solusinya ya. Iya, Apa yang akan Ibu lakukan sudah sangat luar biasa sekali untuk mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi ya Bu ya. Semoga tetap semangat saja Bu ya gitu untuk iya. mengatasi permasalahannya. Alhamdulillah sekarang saya merasa lega, Pak, karena jujur Iya, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi iya, sudah berurusan dengan, kedinasan ya, dengan atasan kita. Agak khawatir takutnya saya salah langkah kemarin-kemarin. iya. Ya syukurlah Bu kalau Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bu Eti rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Eti lakukan untuk menjalankan rencana Ibu tersebut? Mengenai hubungan dengan kepala sekolah, saya akan mengutarakan permohonan maaf besok, Pak. Dan masalah kedisiplinan ke depannya saya berjanji akan datang lebih awal ke sekolah. Namun sebelum itu saya juga akan bicara dengan kakak saya untuk menitipkan anak ke beliau supaya nanti berangkat sekolahnya sama dengan kakak saya tersebut. Iya. Ya, itu ide yang sangat bagus sekali, Bu Eti. Itu sangat setuju saya, sangat luar biasa sekali. Semoga dapat segera terlaksanakan ya, Bu ya. Iya, Dan Bu Eti dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa keresahan. Karena itu akan menghambat kinerja Ibu juga. Itu ya. Semoga Ibu bisa cepat menyelesaikan permasalahan ini, Bu ya. iya, amin amin. Terima kasih Pak, untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega, plong, rasanya sudah ada teman berbagi. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan ya Pak, yang baik Iya, untuk siswa kita. iya, Bu. Amin. Amin ya rabbal alamin, Bu. Sama-sama, Bu. Terima kasih juga atas waktunya ya, Bu ya. Ya, Bersedia saya yang saya. terima kasih loh Pak. Iya, Sudah nih. iya.
Nah, sebetulnya itu Bu, saya mau tanya, Ibu sering merenung akhir-akhir ini seperti kurang semangat. Ternyata masalahnya yang tadi itu ya Bu ya? Iya, betul, Pak. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekarang saya sudah Baik. menemukan solusi dari masalah saya. Ya, baik Bu, sama-sama Bu Eti. Saya kalau gitu, kalau tidak ada yang tanyakan lagi, saya izin pamit dulu ya Bu. Semoga Bu Eti bisa mengatasi semua permasalahan-permasalahan yang ada dan tetap semangat. Semoga Bu Eti selalu sehat dan Amin, selalu amin, amin. diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas pembelajaran. Baik Bu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Iya, Pak. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Cucu. Waalaikumsalam Bu Undang. Ya, tadi Bapak sudah melakukan coaching ya Pak dengan Bu Eti ya. Oh iya Bu Undang. Iya. Iya. Nah, sekarang ini saya akan melakukan pasca observasi ya Pak. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak mengenai hasil dari coaching yang sudah Bapak lakukan gitu. Ya. Nah, untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi dan apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan gitu oleh Bapak ini? Silakan Pak. Baik Bu Undang. Di sini tadi di kucing tadi saya sudah melakukan percakapan kucing sesuai dengan alur tirta ya Bu Undang tentunya. Di sini saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi permasalahan, menanyakan rencana aksi, dan bagaimana tanggung jawabnya atau komitmennya. Sehingga alur cerita tersebut dapat menggali potensi Kuci dalam menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya sendiri itu Pak. Oh ya, ya baik Pak. Eh, Tadi saya melakukan pengamatan nih ya Pak, waktu Bapak coaching gitu. Menurut saya sebagai seorang observer bahwa proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik Pak. Alur Tirta pun sudah tersampaikan dengan baik dan runtut. Sudah berusaha menggali Koci tadi ya dengan pertanyaan yang berbobot dari Bapak, sehingga Koci mampu menemukan solusi dari permasalahannya. Juga proses coaching sudah sesuai dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatifnya, dan sudah memaksimalkan potensi. Itu mungkin hasil dari pengamatan saya ya Pak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan tadi? Silakan Pak. Baik Bang. Nah, di sini saya ingin lebih mengembangkan kompetensi dalam coaching ini, yaitu kompetensi dalam mengembangkan alur tirta Pak Unang ya. Jadi proses coachingnya untuk nantinya lebih dapat lebih baik lagi Pak Unang. Itu mungkin. Oh iya ya. Ya mudah-mudahan ya Pak ya ke depannya proses coaching ini kita bisa lebih baik lagi ya Pak ya, khususnya Bapak nih yang sudah melakukan coaching. Saya pasti yakin Bapak bisa dengan terus berlatih coaching kepada rekan sejawat nanti di sekolah ya Pak ya. Iya. Ya mungkin itu Pak yang dapat saya tanyakan. Terima kasih Pak sudah Baik. bersedia saya tanya-tanya. Terima kasih juga atas waktunya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eti. Waalaikumsalam Pak Cucu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat berarti alhamdulillah baik juga ya. Baik Bu Eti, hari ini kita akan melakukan coaching supervisi akademik ya Bu Eti, di mana Iya, saya di sini sebagai supervisor atau pengamat dan Ibu sebagai coach ya yang iya, akan melakukan coaching pada Ibu Elit ya. iya betul Pak. Oke, baik. Sebagai awal, mari kita
ucapkan bismillah ya Bu ya, bersama-sama ya Bu Iya, ya untuk mengawali kegiatan ini supaya kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. amin. Eh, Baik Bu, terlebih dahulu izinkan saya untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya Bu ya, terkait coaching yang akan dilaksanakan. Namun sebelumnya saya akan mendiskusikan dahulu tentang rubrik penilaian untuk hari ini Bu ya. Baik Bu, pada kegiatan coaching hari ini, Ibu sebagai coach mungkin dan Bu Elit sebagai coach akan saya amati dan berikan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, di sini apakah ucapan coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Nah, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada kucinya dan juga bagaimana kuci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu sebagai coachnya, dan jangan lupa kegiatan coaching ini disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya, Iya, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi tentunya. Itu Bu mungkin. iya. Baik, Pak. Baik Bu, untuk mengefektifkan waktu ya Bu ya, Iya. kita mulai saja kegiatan praobservasinya. Uh, Pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu yaitu tentang kompetensi coaching, apa yang ingin Ibu kembangkan hari ini Bu? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan pada hari ini yaitu presence, hadir penuh untuk coach saya, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga terarah, Pak. Iya, baik Bu. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana kompetensi atau kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi hari ini Bu? Kompetensi inti yang secara spesifik ingin saya observasi pada hari ini yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu. Ini pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Iya. Di sini di pertanyaan terakhir, indikator ketercapaian apa tuh dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini Bu? Saya ingin coach saya dalam hal ini, Bu Elit, bisa menemukan solusi dan dari permasalahannya itu, Pak, atau juga menemukan ide-ide, gagasan dalam mengatasi permasalahannya. Seperti itu, Pak. Baik. Iya, baik. Bagus sekali Bu ya. Baik Ibu, itulah mungkin kegiatan praobservasi kali ini. Selanjutnya silahkan Ibu untuk melakukan coachingnya kepada coachingnya, pada Ibu Elit ya. Iya, Baik Bu. terima kasih banyak, Bapak. Ya Bu, Mangga. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam. Siang, Bu Elit. Aduh, sampai grogi nih ditemuin sama Bu Elit. Bagaimana kabarnya, Bu, hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Gimana Ibu sendiri, apa kabarnya nih? Alhamdulillah, baik juga, Bu. Oh ya, ada apa nih tumben mampir ke tempat saya? Iya Bu, mohon maaf nih sebelumnya saya mengganggu waktunya. Nggak apa-apa ya Bu? Nggak apa-apa. Oh iya, Emangnya, makasih. iya, emangnya ada apa gitu, Bu? Iya nih Bu, saya mau sedikit sharing atau bisa curhat juga ya Bu. Apakah Ibu bersedia untuk berbagi waktunya dengan saya Bu? Tentu saja, Bu Elit, saya sangat bersedia eh, me- membagi waktu saya dengan Ibu. Emang sebetulnya ada apa? Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Oh iya Bu, ini nih Bu, saya ingin menyampaikan permasalahan yang sedang saya hadapi nih. Dan Hmm, harapannya setelah sharing sama Ibu nantinya saya akan mendapatkan solusi atau ide dalam menghadapi permasalahan ini Bu. iya, begitu ya, Bu. Baiklah, kalau boleh saya tahu, permasalahan seperti apa sih yang Ibu hadapi? Iya Bu, permasalahannya gini Bu. Di kelas saya itu ada dua murid Bu yang jahil sekali.
Jadi dia itu suka mengganggu temannya, suka membuat keributan, dan Iya. akhirnya teman-temannya pun di kelas merasa terganggu kegiatan Hmm, belajarnya. Jadi iya. tidak konsentrasi. Hmm, Ibu sudah mencari tahu belum apa penyebabnya? Kira-kira kenapa murid tersebut suka jahil dan mengganggu teman-temannya? Ya Bu, saya sudah mencoba memperhatikannya. Sepertinya anak itu memang ingin diperhatikan lebih Bu. Hmm, Atau istilah sekarang mah caper ya Bu, cari oh iya, 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 perhatian. iya. Terus dia juga sepertinya kurang memiliki kesadaran tentang pentingnya menanamkan nilai-nilai kebajikan, khususnya di dalam ruangan kelas, begitu Bu. Jadi, menurut Ibu, penyebabnya adalah murid tersebut ingin mencari perhatian lebih ya, Bu? Iya. Dan kurangnya kesadaran dalam menerapkan nilai kebajikan. Kalau begitu, saya ingin tahu seberapa besar harapan Ibu terhadap murid-murid Ibu itu nantinya? Ya, harapan saya besar sekali sih, Bu. Hmm, Harapannya semua murid saya itu memiliki sikap yang baik, bisa mm-mm. saling menghargai, Iya. saling menghormati, Hmm, sehingga bisa menciptakan atau bisa tercipta lingkungan belajar yang aman, mm-mm. nyaman, dan kondusif di dalam ruangan kelas itu, Bu. Hmm, iya, harapan Ibu sungguh luar biasa. Tadi kan Ibu Elit sudah tahu nih faktor-faktor penyebab masalahnya apa. Nah, kira-kira kekuatan apa yang Ibu miliki untuk Ibu dapat mengatasi masalah tersebut? Mungkin kekuatan yang saya miliki itu, yaitu saya akan melakukan pendekatan loh, Bu. Hmm, Pendekatan secara personal kepada mereka dengan hmm, menanamkan nilai-nilai kebajikan. Nah, iya. kemudian saya juga akan menjalin kolaborasi atau komunikasi yang baik dengan orang tuanya, Hmm, agar kami ini bisa bersama-sama membimbing anak-anak kami mhm. menjadi pribadi yang lebih baik lagi, Ibu. Iya, berarti melakukan komunikasi positif ya, Bu? Iya. Bagus sekali, Bu. Langkah yang Ibu ambil itu menurut saya sudah sangat bagus sekali. Selanjutnya, peluang apa yang Ibu lihat dari langkah tadi? Peluangnya ya, Bu, ya. Nah, Iya, saya berharap mereka ini nantinya memiliki kesadaran dari dirinya sendiri atau disebut dengan kesadaran intrinsik ya, Bu. iya. Sehingga mereka tidak lagi bersikap jahil, tidak Hmm, lagi mengganggu temannya, iya. kemudian berhenti membuat kegaduhan, dan Hmm. bisa menghargai dan menghormati temannya itu, Bu. Amin, amin, amin. Dan kira-kira kapan ya Ibu melakukan pendekatan personal pada murid Ibu tadi? Mungkin setiap kali ada kesempatan ya, Bu, bisa Hmm, saja di sela-sela kegiatan pembelajaran, iya, saya akan menyelipkan tentang bagaimana cara menanamkan nilai kebajikan, iya. atau mungkin saya akan melakukan pendekatan personalnya itu di waktu istirahat juga, eee, Mm-mm. atau mungkin bisa dilakukan dikala memiliki waktu senggang gitu, Bu. Iya. Bagus sekali, Bu. Nanti kita lihat situasi juga ya, Bu, untuk melakukan Iya, pendekatan seperti itu. iya iya, Bu. Baik, Bu Elit, selanjutnya apa komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian dari masalah yang akan Ibu terapkan ini? Komitmennya saya akan melakukannya, Bu, secara terus-menerus, mungkin tidak bosan ya, Bu, Iya, untuk terus, mengingatkan atau memberikan penguatan secara mm-mm, konsisten. iya, Sampai pada akhirnya nanti ada perubahan dalam diri murid-murid saya tersebut ke arah yang mm-mm, lebih baik lagi. iya. Rencananya siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam membantu menjalankan komitmen Ibu ini? Rencananya tentu saja karena saya di sini mungkin membutuhkan pihak lain selain kepala sekolah, saya juga akan Iya. melibatkan orang tua murid dan mungkin Hmm, rekan sejawat juga akan saya libatkan iya, agar kami bisa bersama-sama membimbing anak-anak kami mmm, sehingga
sehingga mereka memiliki sikap yang baik dan memiliki nilai-nilai kebajikan, gitu, Bu. Iya, bagus sekali Ibu akan berkolaborasi ya Bu dengan kepala Ya, sekolah, orang tua murid. Lalu bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ke depannya? saya ke depannya akan, mencoba selalu Hmm, menanamkan nilai-nilai kebajikan ini kepada murid saya. iya, Kemudian saya juga tadi sudah sampaikan akan menjalin kolaborasi dengan orang tua murid, rekan guru, dan semua pihak yang dapat mendukung dalam menciptakan lingkungan sekolah yang hmm, nyaman, yang kondusif, sehingga dapat membangun kesadaran dari diri murid-murid dan mampu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Gitu, iya. Bu. Baik Bu, rencana Ibu bagus sekali. Saya sangat mendukungnya. Ibu tadi akan terus menanamkan nilai-nilai kebajikan pada murid-murid Ibu dan menjalani kolaborasi yang baik dengan semua pihak ya Bu. Iya Iya, iya, Bu, ya. ya. Baiklah, semoga murid-murid Ibu nantinya menjadi pribadi yang lebih baik lagi seperti yang Ibu harapkan. Amin. Itu, Bu, harapan saya itu. Iya. Bu Elit, bagaimana perasaan Ibu hari ini setelah bercerita dengan dan berbagi pengalaman dengan saya? Alhamdulillah, Bu, perasaan saya menjadi agak lega atau Iya, bisa dikatakan plong gitu ya, Bu. iya, Insya Allah ke depannya saya juga akan menghadapi murid-murid saya dengan lebih baik lagi dan pastinya dengan penuh kesabaran, Bu. alhamdulillah Ibu. Tetap semangat ya, buat mendidik Iya, murid-muridnya. Bu. Mohon maaf sekali nih Bu, apakah masih ada yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Mungkin cukup ya, Bu. Terima kasih Heeh, banyak ya, saya sudah mengganggu waktu Ibu. tidak Kemudian, apa-apa Bu. Ibu juga sudah memberikan pencerahan kepada saya. Iya, sama-sama Bu Elit. Mudah-mudahan nanti kita bisa bercerita dan berbagi pengalaman lagi ya, lain waktu. Iya, Bu, sekali lagi terima kasih ya, Bu. Kalau begitu, Bu, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu, bertemu lagi ya Bu ya Iya, dengan Bapak. saya. Jangan bosan Bu. Enggak, tidak pernah bosan, Pak. Semoga pertemuan ini menambah inspirasi. Iya, Baik, baik Bu, tadi Ibu sudah melakukan coaching ya iya, bersama coachingnya Ibu Elit. iya, Nah, sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi ya Bu ya. iya, Pak. Setelah kegiatan observasi tadi, yang pertama Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Bu? Di coaching ini saya sudah melakukan percakapan coaching dengan alur tirta, Pak. Sebagaimana kita ketahui, alur tirta ini pertama menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksinya dan bagaimana tanggung jawab atau komitmennya sehingga alur tirta tersebut dapat menggali potensi koci saya dalam menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya, Pak. Nah, baik Bu. Menurut saya Bu sebagai observer ya, tadi proses percakapan kucing yang dilakukan oleh Ibu dan sebagai coach ya, dan Bu Iya, Elit sebagai coach sudah berjalan dengan sangat baik sekali dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta Bu. Ah, Ibu juga sudah berusaha menggali potensi semaksimal mungkin potensi Ibu Elit sebagai coach dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot sehingga Ibu Elit bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya. Nah, iya, kemudian percakapan kucing yang Ibu lakukan tadi sudah sesuai dengan prinsip kucing juga, Bu. Di sana pertanyaannya sudah sesuai, Bu, gitu. iya. Nah, di sini untuk pertanyaan terakhir, Bu ya, sebelum kita tutup. Nah, di sini kompetensi apa yang ingin terus Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan kucing yang barusan dilakukan oleh Ibu?
Kompetensi yang ingin terus saya kembangkan yaitu saya ingin lebih memahami lagi proses tirta ini, Pak. Sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi daripada apa yang sudah dipraktekkan hari ini. Iya. Baik Bu, bagus sekali ya Bu, sangat luar biasa sekali. Baiklah, semoga kita ke depannya bisa melakukan proses coaching menjadi lebih baik lagi ya Bu ya. Iya, Pak. Amin, amin. Sepertinya percakapan kita pasca observasi dicukupkan sekian ya Bu ya. Iya, Semoga Pak. kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan ucapan hamdalah dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari Bu. Terima Amin, kasih amin, Bu. amin ya Rabbal Assalamualaikum alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.